Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Innal hamdalillah nahmaduhu nastaghfiruh wa min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa la hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Hadirin hadirat kaum muslimin muslimat dimanapun anda berada, yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala dan yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Sekarang kita akan membahas dua kajian. Yang pertama, amalan yang paling tinggi ditinggikan derajatnya oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dan yang kedua yaitu qalbun salim. Sebagaimana Rasulullah SAW dalam hadis dijelaskan, ala uhbirukum bi afdala min darajatin sholati wa syiyami wa syadaqati. Namanya sedekah, puasa, sholat, ibadah yang luar biasa. Tetapi Nabi bertanya, mau ku beritahu kalian sesuatu yang lebih hebat derajatnya daripada solat yang kau tegakkan, puasa yang kau lakukan, dan sedekah. Lalu sahabat menjawab, bala, ya Rasulullah. Apa? Islahutil baini, mendamaikan orang pada perselisihan, pada peperangan, pada pertumpahan darah, pada perpecahan, berbagai macam lini kehidupan sebagaimana diiringi dengan zaman yang penuh dengan perkembangannya menjadi suatu tantangan yang berbeda dengan pada zaman sebelumnya. Tapi syarat mendamaikan orang harus ada di dalam hatinya, bersih, hilangnya dengki, dendam, benci pada orang. Yal halikatu, kalau sudah terjadi permusuhan itu pemangkas agama. Kalau sudah terjadi permusuhan, dengki, dendam, benci, seperti orang tidak punya agama. Tanpa adab yang terkontrol, dengan baik, berakhlak yang mulia, yang terpuji. Jika orang tidak baik, dimusuhi, dengki, dendam, benci. Tapi jika ia tetap baik, bahkan dapat memberi, bersedekah kepada orang yang tidak baik atau membantu orang yang tidak baik kepada diri kita, padanya dibalas keburukan dengan kebaikan dan mendoakan dengan ucapan yang baik dan perkataan yang baik. Itulah qalbun salim. Yang dipentingkan pada zaman ini, pada umat akhir zaman, kebaikan harus disertai ilmu, bukan karena mengikuti tren. Sebab kalau mengikuti tren saja tanpa didasari dengan ilmu, nanti hilang pula akhlak adab itu. Karena ilmu yang mendidik seseorang, mendidik siapapun, mendidik dia sehingga beradab itu. Ini yang harus ditanamkan pada umat akhir zaman ini. Akhlak itu apa sebenarnya adab? Sebenarnya adab, saya sebutkan perkataan
dari Abdullah bin Mubarak. Dari Abdullah bin Mubarak, akhlak itu ada 3 kata saja. Ada 3 kata saja, cukup simpel untuk dimengerti, dipahami. Mengikuti 3 kata ini, akhlak adab itu kafulaza wabadlun naza wa talaqatul wajsi kafulaza wa badlun naza wa talaqatul wajsi. Pertama, kaful aza. Apa artinya kaful aza? Jangan menyakiti orang, baik dengan lisan ataupun dengan perbuatan ataupun dengan hati yang tidak bersih, kan gitu. Dan yang kedua, wabadlun naza artinya mudah menolong. Apalah yang bisa kita bantu, ada yang bisa ilmu, donasikan ilmu dan sarannya. Ada bisa dengan tenaga, membantu dengan tenaga, dengan tenaganya, atau dengan ada orang yang punya jabatan, membantu dengan jabatan kewenangannya. Apa yang bisa Anda lakukan untuk Islam dengan kebaikan itu, lakukan saja. Yang ketiga, watolakatul wajsi artinya jangan lupa dengan wajah yang tidak menyeramkan. Mudah senyum, jangan malah cemberut, apalagi pelorotin orang, mengikuti cara yang tidak baik itu, mencontohkan cara yang menyeramkan. Coba lihat kisah Nabi Sulaiman dapat tersenyum berbuat kebaikan walaupun kepada semut, apalagi manusia seperti kita. Nabi Sulaiman paham bahasa binatang. Patabassama inka min kaulia. Sulaiman pun senyum dan tertawa kepada semut, artinya apalagi kepada manusia. Kan gitu. Senyum itu bagian dari sedekah, dan sedekah itu bagian dari ibadah, amalan, perbuatan ibadah, perbuatan yang baik, atau bagian dari takwa, dalam arti menjalankan segala perintah Allah yang baik. Kata Raja Semut, masuklah kalian ke dalam lubang kalian. Jangan sampai Nabi Sulaiman dan bala tentaranya menginjak kalian sementara mereka tidak tahu. Tetapi Sulaiman paham dengan bahasa binatang, sehingga Nabi Sulaiman pun tersenyum. Semua pasukannya biarkan ada semut itu lewat, biarkan masuk ke dalam lubangnya, hingga Nabi Sulaiman pun menyetop bala tentaranya, sehingga Nabi Sulaiman alaihissalam tersenyum dengan membantu makhluk Allah Subhanahu wa taala, apalagi terhadap manusia. Yang kita ulas lagi, yang kedua, wabadlun naza artinya mudah menolong. Hingga Rasul mengatakan al-muslimu naman salimal muslimun namin lisani hiwayani.
Seorang muslim dikatakan muslim itu ketika muslim selamat dari lisan kita dan tangan kita. Jangan sakiti orang. Dengan lisan kita harus kita jaga, harus kita menjaga perasaan seseorang. Lebih-lebih di zaman sekarang ini, mengucapkan melewati sosial media bisa menyebar menjadi suatu fitnah atau menimbulkan kesuuzonan kepada seseorang. Kalimat-kalimat perlu difikirkan dulu. Itu perlu sekali. Kalau sudah marah, lepas kontrol diri. Kalau sudah marah, bisa kalimat-kalimat binatang, nama binatang keluar semua, bisa terlontarkan kepada seseorang apabila sudah amarahnya meluap. Perkataan yang tidak patut dilontarkan kepada sesama manusia, cacian, menjadilah suatu cacian, makian, seakan sudah biasa ia lakukan pada zaman sekarang ini. Apalagi perkataan saling sumpah menyumpah. La hawla wala quwata illa billah. Senggol sedikit langsung terkadang orang memaki orang gitu. Bahkan bukan tidak ada sampai berkelahi terjadi, sampai pertumpahan, bahkan sampai pertumpahan darah. La hawla wala quwata illa billahil aliyil azim. Maka cermin akhlak itu tidak mengeluarkan kata-kata kecuali yang baik, atau kalau tidak bisa lebih baik diam, atau mungkin hati mudah mudah seuzon sama orang lain. Kebetulan yang sekunder, yang tidak penting, bahkan tidak perlu dilakukan, bahkan bukan suatu yang perlu dilakukan, suatu keburukan itu. Sebanyak mungkin kita hindari, sebanyak mungkin kita menahan diri untuk melakukan suatu keburukan, kebutuhan yang sekunder, yang tidak penting atau tidak bermakna atau menimbulkan suatu kemudaratan, daripada faedahnya tidak ada. Tapi simpelnya apa? Ayo umat Nabi ini. Tapi simpelnya apa? Ayo umat Nabi Muhammad SAW di umat akhir zaman. Yang berhak ia dapat warisan yang paling luhur, paling hebat, atau paling jernih, atau paling penting dari Nabi dan Rasul sebelumnya. Apa itu? Hadiah dan firman, ada surat dalam kitab suci Al-Quran, ada hadis-hadis Rasulullah. Barokahnya ajaran itu sampai Indonesia, sampai negara lain, bahkan sampai di pelosok-pelosok negeri, pelosok-pelosok negara, sampai perkotaan dan sebagainya. Bisa sampai tertib. Barokahnya ajaran itu, Indonesia pun bisa sampai tertib. Kata Rasulullah, saya dikasih hadiah yang pernah Nabi sebutkan. Kata Rasulullah SAW, saya dikasih hadiah yang Nabi sebelumnya nggak dikasih hadiah itu. Apa itu? 5 hal itu. Tapi diantaranya apa kata Rasulullah SAW? Wa autitu khatimah
Wa autitu khatimah. Khatimah syuratil. Wa autitu khatimah syuratil. Al-Baqarah. Diter di, di terakhir di ujung surat Al-Baqarah itu, umat Nabi Muhammad dapat bonus, dan ini luar biasa, yaitu ayat Rabbana la tu'ahizna inna shina au akhtana. Ya Allah, jangan hisab kami, jangan beri sanksi kami, jangan hisab kami kalau maknanya kalau suatu saat kita lupa, salah, hilap, lalai, itu namanya manusia. Ada salah, lupa, hilap, lalai. Tidak ada orang yang tidak punya dosa, bersih, suci, murni, tanpa dosa. Pasti ada orang itu punya, setiap orang itu punya salah. Ya Allah, jadikan kehidupan untuk kebaikan. Amin. Padahal umat mesti pasti ada salah, kan gitu. Dealnya gitu kan. Dan Nabi dan umat Nabi dapat senyum, dapat tersenyum. Saya juga dapat senyum. Dan setiap itu dibaca oleh umatku. Maksud saya umat Nabi Muhammad SAW. Allah sudah jawab. Qala na'am. Rabbana la tu'ahizna inna shina au akhtana. Sampai terakhir wa'fu anna. Sampai terakhir wa'fu anna, Allah Subhanahu wa taala jawab na'am. Qala na'am. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. La hawla wala quwwata illa billahil aliyil azim. Kalau ada ibarat gini ya. Ibarat kalau ada komando dalam sholat, imam, maksudnya imam, suatu imam. Yang jadi imam, maka ada yang bodoh, mohon maaf, ada yang bodoh lah, katakanlah bodoh, makmum di belakang. Tapi ikut imam di depan, yang di belakang ikut benar, kan gitu tuh. Sebab Nabi dahulu menyuruh makmum untuk ikut, atau menyuruh umat makmumnya untuk ikut gerakan sholat, bacaannya, walaupun tidak pandai membaca, tapi dia menghafal bacaannya. Jadi makmum umat ikut benar di belakang dengan tuntunan ajaran dari Nabi Muhammad SAW. Perintah ibadah sholat itu langsung diterima Nabi Muhammad SAW dari Allah Subhanahu wa taala tanpa perantara, tanpa melalui Jibril, tanpa melalui malaikat Jibril. Akan tetapi Allah Subhanahu wa taala diangkat, dinaikkan ke Sidratul Muntaha dan berdialog dengan Allah dengan at-tahiyat atau tasyahud itu. Sehingga sebenarnya kita manusia tidak ingin, tidak suka, tidak mau berbuat suatu keburukan atau meninggalkan suatu kewajiban. Suatu contoh. Kita manusia kelolosan atau bolong, misalkan sholat subuhnya sampai zuhur asar kepikiran, ada yang ketinggalan, ada yang kurang, ada yang kita tidak lakukan, ada rasa berdosa, dan ada sesuatu hal yang kita tidak dapatkan karena tidak kita lakukan. Jadi rasa tenang atau rasa gelisah karena meninggalkan suatu kewajiban atau suatu ketidakbaikan itu, karena memang qalbun salim kita itu terketuk, hati kita terketuk itu untuk berbuat, harus menunaikan perbuatan kewajiban, dan harus melakukan perbuatan yang baik, hingga melakukan perbuatan yang baik.
maknanya atau gini ya, maknanya mak, apa maknanya makna rohkan. Di sini kata maknanya makna rohkan dari kata nur, cahaya, cahaya ilmu, cahaya ilmu penerang dari zaman jahiliyah, dari zaman gelap gulita menuju alam terang benderang. Maknanya manarohkan dari kata nur, dimenarakan dari kata dicahayakan, dimenarakan dari dicahayakan. Lihat seumpama suatu masjid ya, untuk suatu dikenali. Untuk suatu dikenali masjid itu, lihat masjid kalau ada menaranya, dari 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 kejauhan, dari tatapan kejauhan saja pasti terlihat ada masjid. Begitulah setiap kebaikan itu dicahayakan, diajarkan, diperlihatkan, diperagakan. Terlihat, jangankan masjid ya, yang lebih jelas. Jangan masjid sudah lebih jelas kalau ada menaranya, tempat beribadah, tempat berjamaah, tempat melakukan ritual ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Udah jelas terlihatnya, itu menandakan sama seperti Rasulullah, nur, cahaya. Maknanya manarohkan dari kata nur, dimenarakan, dipancarkan dari suatu cahaya untuk rahmatan lil alamin, untuk segenap alam, menyebar ke seluruh permukaan bumi. Maknanya menjadi suatu ilmu penerang bagi alam, biar hati kita yang gelap menjadi terang. Kalau siang hari saja matahari kita lihat terang, tapi kalau hati kita gelap kan, apalah arti matahari jika hati kita gelap, tidak diterangi oleh suatu ilmu. Begitu juga malam, kalau kita sudah terang, hati kita bersih, walaupun malam hati kita terang, bukan berarti ikut seperti malamnya terang. Kenapa? Karena ilmu itu menerangkan, menerangi untuk segenap alam, untuk diri kita, dan ilmu baginda Rasulullah, petunjuk Rasulullah untuk segenap alam, rahmatan lil alamin. Jangankan menara masjid yang terlihat dari kejauhan, ditandai oh itu tempat beribadah. Pernah saya lihat menara dari pantai Pink namanya, dari laut, waktu itu saya di atas sampan, dan di atas bukit, di daratan itu, di pantai ujung selatan, selatan timur Pulau Lombok ini. Jadi saya kepikir, ada apa itu? Saya harus tahu. Kata saya harus tahu, dari kejauhan kan terlihat suatu suatu manarohkan, dari makna menara, dari kata dicahayakan, terlihat dari jauh, kita ingin tahu apa itu. Apakah itu masjid, apakah itu peninggalan sejarah, apakah itu desain seperti sejarah, kan gitu. Diperlihatkan dari jauh sehingga kita ingin tahu sesuatu. Begitulah suatu ilmu, kita lihat dan ingin tahu, dan kita tahu petunjuk, dan kita tahu kebenaran, dan apa yang tidak benar kita harus lakukan dalam setiap kehidupan, dalam setiap lini kehidupan. Sehingga berguru itu perlu kata adab. Adab itu mencakup segala hal sebenarnya ya. Beradab berguru, beradab murid kepada guru, guru kepada murid pun. Jadi kata adab itu dibutuhkan dalam ritual sholat. Ada adabnya, ada rukun, ada gerakan yang perlu dilakukan dan tidak perlu untuk untuk dirubah, yang ketetapannya. Itu adab-adab itu sesuatu hal yang tidak boleh dirusak, dan suatu adab itu yang harus dikuatkan. Seperti sholat ada rukun,
harus dipenuhi, ada rukun syarat sahnya sholat. Begitulah adab suatu ilmu. Jangankan dalam kebaikan ya, dalam keburukan saja, jika kita tidak beradab akan menjadi keburukan. Contoh, orang ingin memberi orang makanan, misalkan orang beri makanan, tapi karena caranya tidak baik, dia lemparkan orang, kayak mengasihi binatang gitu, lemparkan kepada orang, orang buru-buru berterima kasih, malah marah, justru dapat dosa padahal dia memberi. Begitulah dalam kebaikan pun bisa salah, apalagi dalam kesalahan. Tapi para maklumat umat Nabi Muhammad SAW ada dalam surat Al-Baqarah terakhir yang tidak dimiliki oleh para nabi dan rasul yang lainnya. Dan ada syafaat dari baginda Rasulullah SAW. Dan semoga semua sebanyak umat Nabi Muhammad SAW mendapatkan keselamatan, naungan, syafaat, pertolongan Allah Subhanahu Wa Taala dari dunia sampai akhirat, mendapatkan syafatul kubra, syafatul uzma, kan gitu. Sebagaimana maknanya kalbun salim itu yang harus ditata, atau kisah para sahabat Nabi yang bernama, kalau tidak salah namanya Abu Domdom, Abu Domdom yang dijamin masuk surga 3 kali oleh baginda Rasulullah. Diceritakan dari para sahabat, masuk dari pintu yang sama. Apa amalannya? Ternyata amalannya dia sebelum tidur selalu berdoa, aku telah memaafkan semua orang dari kesalahannya kepadaku. Sehingga dia itu mencerminkan suatu hati, jiwa yang ia selalu bersihkan dari sifat dendam, benci, iri, hasad dan sebagainya, sehingga kalbun salimnya terjaga sampai dijamin masuk surga. Itu Abu Damdam namanya, bukan Abu Damdam, Abu Damdam. Jadi begitu pentingnya kalbun salim ini. Gimana perumpamaannya suatu mobil ya, ini kebetulan kita di mobil ya. Suatu mobil, ibarat ini suatu mobil adalah raga. Raga ini adalah wadah tempat ruh. Di dalamnya ada ruh kita yang mengendarai dengan rasa jiwa ini, sehingga raga ini akan kemana. Akan tetapi jika cermin kaca di depan mobil itu selalu dibersihkan, sehingga ibaratnya hati kita selalu dibersihkan, akan terang, akan jelas jalan yang harus kita lalui, yang baiknya, yang buruknya, kan gitu, dibersihkan. Sehingga kalau tidak dibersihkan, otomatis kacanya akan nempel debu, semakin hari semakin berbulan, dan tidak mau dibersihkan semakin banyak. Sehingga jika sudah tertutup kaca itu, tertutup hati itu, tertutup, tidak menerima cahaya itu, tidak mau tahu tentang kebenaran itu, maka hati kita akan menjadi gelap. Gelap. Kalau gelap bahaya. Kalau kita mengendarai diri kita itu resikonya adalah keselamatan diri kita dan orang lain. Contoh, hati ini misalkan gelap, kalbun salimnya tidak dijaga, dan nafsunya tidak dikontrol, maka bisa kita beradab dan bahkan sampai berantem dan segala hal yang kita tidak inginkan. Itu berdasarkan lepas kontrol akan petang atau gelapnya hati ini. Sehingga perlu membersihkan hati, gimana menenangkan diri, bagaimana menenangkan orang lain dan diri kita, kembali kepada diri kita. Begitulah tentang pentingnya kalbun salim. Sehingga di padang mahsyar Allah Subhanahu Wa Taala melindungi, menjaga orang yang bersih hatinya, bersih kalbun salim, jiwanya, karena raga ini akan ditinggali. Raga ini ketika wafat akan kembali ke tanah, menjadi tanah. Yang hidup kekal abadi adalah jiwa, rasa jiwa ini. Akan tetapi ada dua hal. Jiwa ini yang perlu dijaga adalah jangan pernah merasa cukup dengan kebaikan kita, cukup dengan amalan, merasa paling baik, merasa paling benar. Akan tetapi
merasalah kekurangan agar jauh dari kata merasa-rasa atau uh, menyombongkan diri, merasa sudah cukup. Karena apa? Karena ada suatu kisah juga bahwa seorang ahli ibadah merasa amalannya sudah cukup, sudah lama beribadah, sudah merasa baik, sehingga dia bertanya kepada malaikat, "Eh, surga yang manakah, di manakah akan Allah tempati dirinya?" Sehingga dia merasa sudah cukup, sehingga dia nauzubillahi masuk ke dalam neraka. Justru dengan kebersihan hatilah seseorang akan jiwanya tenang, akan kembali ke hadapan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan kebersihan qalbun salimnya. Sehingga banyak kisah bahwa pandangan manusia tidak dapat dijadikan suatu barometer yang pasti, karena kepastian diri kita hanya Allah yang tahu, dan kita tidak lebih tahu dan kita tidak lebih berhak memutuskan segala sesuatu melebihi Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ada kisah bahwa seorang pezina, seorang pelacur yang menjual dirinya masuk surga karena mengasihi minum seekor anjing, sehingga betapa bersihnya, tulusnya, besarnya rasa jiwanya, besarnya rasa ikhlasnya, senangnya rasa membantunya, senangnya rasa membantu kepada makhluk, bukan manusia, makhluk. Akan tetapi dengan makhluk itu, seekor anjing dapat masuk ke dalam surga. Begitulah tentang qalbun salim. Sehingga itulah amalan yang yang tertinggi, dan amalan yang dijaga adalah qalbun salim, dan amalan yang tertinggi itu derajatnya seperti Rasulullah menjelaskan dalam hadisnya, ala ukhbirukum bi afdala min darajatin salati wa siyami wa sadaqati. Namanya sedekah, puasa, sholat, ibadah yang luar biasa. Tetapi Nabi bertanya, mau ku beritahu kalian sesuatu yang lebih hebat derajatnya daripada sholat yang kau tegakkan, puasa yang kau lakukan, dan sedekah. Lalu sahabat Nabi menjawab, bala ya Rasulullah, apa? Islahutil baini, mendamaikan orang. Lebih-lebih pada zaman sekarang kan banyak sekali perselisihan, entah di media, di suatu negara kan gitu. Itu kesempatan pekerjaan mulia untuk yang lebih tinggi itu bertaraf internasional, untuk pekerjaan mulia bagi PBB, untuk menamaikan, atau dalam masyarakat itu kepolisian. Begitulah. Di dunia ini banyak permaklumat. Kata permaklumat itu bukan berarti dari kata agama saja, akan tetapi ilmu duniawi seperti kedokteran kan, ilmu duniawi. Ada dokter gigi, ada dokter mata, ada dokter telinga, ada dokter saraf, dan sebagainya. Itu semua tidak salah dan tidak dipersalahkan dan tidak dipermasalahkan. Itu semua bentuk suatu ikhtiar yang baik. Dengan ilmu mendapatkan suatu menolong, dan dia ditolong dengan jasa. Ada jasa kebaikan, membuahkan hasil kebaikan pula untuk dirinya. Sehingga permaklumat, kata permaklumat, ada orang yang sakit giginya larinya ke toko bangunan. Salah tempatnya. Bukan sakit gigi larinya ke toko bangunan, akan tetapi ada permaklumatnya. Dia salah tempat mencari mengobati gigi, akan tetapi bukan orangnya salah atau dimarahin, akan tetapi ada permakluman. Begitulah di dunia ini. Sesuai keistimewaan baginda Rasulullah SAW ada dalam surat Al-Baqarah, ayat satu-satunya untuk baginda Rasulullah. Di ayat surat Al-Baqarah ayat terakhir itu keistimewaan yang dimiliki oleh baginda Rasulullah yang tidak dimiliki oleh nabi yang lain, dan ada syafaat dari baginda Rasulullah SAW. Dan semoga kita terhindar dari segala azab.
Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Nah, kita bahas ya tentang kematian. Keburukan kalau kamu di duniawi ini apa? Sebenarnya kematian itu akhir dari segala keburukan. Kalau kamu duniawinya terlalu tinggi, terlalu cinta dunia, hubud dunia wa karatul maut, nggak berani jawab, yang merasa baik juga tak berani jawab. Tapi secara ilmu, kematian itu kamu tahu kan, tidak buruk-buruk sekali. Karena apa? Yaitu tadi, sebenarnya kematian itu akhir dari segala keburukan. Di apa? Seperti Rasulullah yang meminta kepada Allah, ya Allah, jadikan kehidupan untuk menambah kebaikan. Kita jadikan kehidupan untuk kebaikan, menambah kebaikan, dan kematian itu akhir dari segala keburukan. Artinya seorang muslim, seorang mukmin, seorang Islam, jadikan dua sisi itu jadi baik. Sebenarnya dua sisi itu jadi baik semuanya kan. Ya Allah, sebagaimana Rasulullah berdoa, ya Allah, jadikan kehidupan untuk menambah kebaikan. Artinya jadikan dua sisi itu jadi baik. Kenapa? Karena di samping itu sebenarnya kematian itu juga akhir dari segala keburukan. Sehingga orang mukmin itu pegangannya selalu dalam kebenaran, dua-dua sisinya dalam kebenaran. Hidup dia untuk menambah kebaikan, untuk berbuat kebaikan, dan mati untuk dan kematian itu sebenarnya akhir dari segala keburukan. Dan itulah berprasangka baik kepada Allah dan berharap kepada Allah adalah suatu ketenangan yang dapat kita peroleh. Akan tetapi jika kita berburuk sangka kepada Allah, maka keburukanlah yang dapat kita peroleh dari sangkaan kita. Dan bersyukur, dan kita bersyukur setelah Allah Subhanahu wa taala menciptakan segala makhluk, dan tidak ada yang dapat menandingi Allah Subhanahu dengan segala keputusannya. Dialah satu-satunya yang Maha Esa, dengan keesaannya menguasai, mengatur semesta alam. Saya bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, untungnya tidak mengutus malaikat Jibril jadi khalifah. Seandainya Allah Subhanahu wa taala mengutus malaikat Jibril menjadi khalifah di muka bumi ini, seandainya malaikat Jibril jadi khalifah, maka banyak hal yang tidak dapat mengikutinya, termasuk saya tidak akan mampu mengikutinya. Untungnya tapi Nabi Muhammad SAW dari kalangan manusia seperti kita yang dapat untuk diikuti ketaatan, ketakwaannya. Meski kita tidak sempurna seperti baginda Rasulullah, dengan ketakwaannya kita tetap berikhtiar, berupaya, berusaha takwa dalam hati, berusaha menjalankan segala perintah Allah, berusaha menjauhi segala larangan Allah. Kepada Allah Subhanahu wa taala untuk sebanyak umatnya di akhir zaman, yang tidak dapat dibayangkan seandainya malaikat jadi khalifah di muka bumi ini. Maka yang terjadi dapat kita bayangkan, dapat kita pikirkan. Yang pertama, sebab malaikat bisa tidak tidur. Saya manusia biasa di dunia ini tidak bisa tidak tidur. Yang kedua, malaikat bisa tidak makan, tidak minum, tetapi saya manusia biasa di dunia ini harus untuk makan dan minum. Yang ketiga, malaikat yang tanpa dengan adanya dengan nafsunya, sedangkan saya manusia biasa ada dengan nafsu itu. Keempat, malaikat yang beribadah terus menerus, sedangkan saya manusia bisa butuh dapat waktu malam itu tidur dan istirahat, ada kala beribadah. Dan begitu
bersyukurlah, dengan begitu bersyukurlah kepada Allah Subhanahu wa taala, dan janganlah merasa telah cukup dengan amalan, dan janganlah sombong, menyombongkan diri kita sendiri. Perbanyaklah beristighfar dan memohon ampun, bertaubatlah dan memuji Allah Subhanahu wa taala, dan minta ampunlah kepadanya atas segala kekurangan, dengan jangan merasa telah cukup dengan amalan itu, dan janganlah untuk menyombongkan diri sendiri di muka bumi ini. Dan hanya aulia Allah Subhanahu wa taala yang tidak ada rasa sedih dan khawatirnya. Maka seperti tadi, qalbun salim kita harus dibersihkan biar tenang. Keputusan Allah dengan menerima segala keputusan Allah Subhanahu wa taala lah yang lebih tahu mana dan apa yang terbaik untuk semesta alam di dunia ini. Aturan, perintah, keputusan Allah Subhanahu wa taala itulah yang terbaik untuk kita semua di muka bumi ini. Dan yang paling melelahkan, meletihkan di dunia ini adalah orang yang selalu untuk mengikuti nafsunya, dan orang yang terluka dengan pertumpahan darah akibat tidak menahan nafsu amarahnya, apabila tidak mengontrol dirinya, menahan hawa nafsunya dengan baik, yang harus utamanya hawa nafsu dengan baik yang harus diutamakannya untuk diperangi, memerangi akan hawa nafsu dirinya sendiri, hingga membersihkan jiwa itu yang utama dari qalbun salim, sehingga terjaga, terlindungi dari dunia sampai akhirat. Amin ya rabbal alamin. Sebagaimana harapan manusia, selamat raganya, selamat ruhnya, kan begitu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wallahu a'lam bishawab. Salam dari kami, dari Lombok, dari Adi Rawan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan para penyimak dan para pendengar, sebenarnya saya tidak siap terkenal ini, akan tetapi bercita-citalah biar orang mengambil ilmu itu, pemahaman itu, atau mencuri, walaupun mencuri ilmu lewat media sosial, ilmu kebaikan, tapi ilmu agama, ilmu pemahaman kebaikan, walaupun dicuri untuk mendonasikan suatu ilmu, bukan berarti tidak boleh untuk curilah ilmu itu, ambillah ilmu itu untuk ilmu untuk kebaikan. Untuk para pendengar, jazakumullahu khairan katsiran jaza, semoga Allah membalas